Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur seberapa banyak kita yang bisa hadir pada hari ini. Walaupun memang keanggotaan jemaat kita masih lumayan, tetapi jumlah kita masih belum semua ya. Mungkin karena ada halangan-halangan, tapi kehadiran kita di sini adalah anugerah Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Markus 12 ayat 30, satu ayat saja ya. Markus 12 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mungkin masih ada tenaga sedikit lagi ya. Lebih keras lagi. 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini adalah perintah Tuhan yang pertama, ya, yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kita perhatikan di sini ada sampai 4 kali dikatakan genap, ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi kalau di dalam tata tulis ini sepertinya menghambur-hamburkan kata, padahal bisa sebenarnya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, begitu ya. Tapi Alkitab menuliskan dengan berbeda. Walaupun berulang-ulang menekankan tentang 4 poin ini. Segenap artinya sepenuh, penuh, ya. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Jadi saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini saya buat begini: mengasihi Allah dengan segenap hidup. Nah, segenap hidup. Jadi kesimpulan dari hati, jiwa, akal budi, kekuatan, berarti segenap hidup, begitu ya. Karena dalam hidup ini ada hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Berarti mengasihi Tuhan itu adalah segenap hidup kita. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, amin? Amin. Kelompok ini mengasihi Tuhan? Amin. Katakan dengan suara keras. Amin. Kelompok ini mengasihi Tuhan? Amin. Kelompok ini mengasihi Tuhan? Amin. Yakin? Amin. Kelompok ini yakin? Amin. Yakin? Amin. Yakin? Sama siapa Bapak Ibu sampaikan itu mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus. Kelihatan atau enggak? Tidak kelihatan. Bertanggung jawab? Bertanggung jawab? Wah, mantap. Bertanggung jawab? Bertanggung jawab? Wah, mantap sekali. Tapi setelah saya tanya bertanggung jawab, jadi
Menurun apa? Bertanggung jawab? Wah. Bertanggung jawab? Berarti udah mulai berpikir kelompok ini. Udah mulai takut. Bertanggung jawab? Wah, mantap sekali. Betul-betul ya, bertanggung jawab. Baik. Nah, memang kita mengasihi Tuhan ya. Nah, tetapi mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana saya mengetahui bahwa saya telah mengasihi Allah dengan segenap hidup saya. Nah, di sini saya buat di sini saya. Artinya kesayalah firman ini, bukan ke orang. Jadi pertanyaan ini baca masing-masing lah. Tidak begini, bagaimana Waisana mengasihi Allah? Dari mana kita tahu Reno mengasihi Allah gitu? Jadi kita nggak usah lihat Reno. Tapi pertanyaan ini, bagaimana saya tahu bahwa saya ini telah mengasihi Allah dengan segenap hidup saya? Nah, jadi tadi Bapak Ibu kan sudah mengatakan aku mengasihi Allah. Bertanggung jawab, bertanggung jawab. Nah, jadi nanti kalau saya sampaikan firman Tuhan ini, HP gugunah kiswarana, jangan begitu, sendiri saja, kepada diri sendiri saja. Yang gugu suaranya itu urusannya dia. Nah, tapi kita mau ke diri kita, bahkan ke saya. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Pedang bermata dua, tajam ke sini, tajam ke sini. Jadi ketika saya sampaikan ke Bapak Ibu, sama saya juga tajam. Nah, jadi bagi pemberita juga bagi pendengar. Rasul Paulus berkata, jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak, katanya. Artinya apa? Jangan sampai ke orang berubah, aku enggak. Jadi sama kita, ya sama kita. Baik saya, baik keluarga saya juga, keluarga hamba Tuhan, dan kepada kita sekalian. Itu yang menjadi pertanyaan untuk memastikan. Nah, masih sama jawaban Bapak Ibu? Mengasihi Allah? Mengasihi Allah? Mengasihi Allah? Ini yang lebih berani ya. Di sini udah mulai. Sekali lagi nih, serius ini. Karena kita kan mau Natal ini. Mengasihi Allah? Wah, dahsyat. Mengasihi Allah? Ini ragu-ragu. Arti banyak pemikir di sini. Mengasihi Allah? Oke. Bertanggung jawab? Wah. Wow. Puji Tuhan. Nah, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa saya telah mengasihi Allah? Bagaimana saya tahu? Ternyata ada penanda. Ada indikator, ada penanda. Mau tahu penanda ini? Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, jikalau kamu mengasihi aku, masih tetap mengasihi Tuhan? Kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku,
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Satu ayat lagi. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau ditanya 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 sama dengan 2 tambah 2. Berarti mengasihi Allah sama dengan menuruti firman-Nya. Bagaimana? Jadi untuk mengetahui diriku ini mengasihi Allah, indikatornya, penandanya, tolok ukurnya adalah menuruti firman. Jadi Bapak Ibu, indikator bahwa kita itu mengasihi Allah menuruti firman. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah firman Tuhan yang ada sama kita. Karena firman Tuhan itu ada 3 ya Bapak Ibu, yang kalau Bapak Ibu masih ingat, firman Tuhan itu ada 3 dalam bahasa Yunani itu. 1 logos, firman. Firman itu adalah pikirannya Allah. Perkataan Allah, pikiran Allah. Itu tidak kelihatan. Nanti kelihatan kalau dia jadi manusia. Yang kedua, rema. Jadi seringkali ada anak Tuhan berdoa, Tuhan jadikanlah firman ini jadi rema, katanya. Firman itu rema. Ya, rema ini artinya apa? Firman yang diucapkan. Jadi ketika Allah berfirman, berarti kedengaran, diucapkan, berarti itu rema. Jadi ketika kita mendengarkan firman itu, mendengar firman, kita mendengarkan rema. Yang ketiga, firman dalam bahasa Yunani itu grape. Grape. Grape itu artinya apa? Yang tertulis, yaitu yang ada di Alkitab. Grape, tulisan maksudnya. Jadi 3 ya. Jadi yang dimaksud firman yang untuk kita turuti adalah itu ya. Jadi kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi. Kan nggak kelihatan ini. Kayaknya ada yang mau nyanyi ini. Kayaknya harus kita nyanyikan ini ya. Karena ketika saya mulai tadi terus mau nyanyi. G biasanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Sampai di situ. Udah dapat. Jadi mengasihi Tuhan itu identik dengan menuruti firman. Jadi tadi saya katakan 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 sama dengan 2 tambah 2. Nah jadi kalau 2 tambah 2 sama dengan 3 berarti apa? Salah. Berarti aku mengasihi Engkau Tuhan
tapi tidak menuruti firman-Nya berarti apa? Salah. Berarti banyak kita seringkali melakukan salah. Makanya Tuhan mau membawa kita kepada kebenaran. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Oke, itu yang ku mau, kata Tuhan. Hey bro, ses, kata Tuhan dari langit. Aku gak kelihatan loh. Gimana caramu mengasihi aku? Tapi aku punya firman. Supaya kasihmu itu bisa tereksekusi. Aku punya firman. Turuti ini. Nah, karena menuruti firman sama dengan mengasihi Allah. Jadi andai kata kita tidak bisa satu waktu berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kita menuruti firman, itu sama dengan mengasihi Tuhan. Makanya saudara-saudara, setiap perkataan yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan. Kata Tuhan ya, dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita mengatakan kepada pasangan kita contoh, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Di dalam perkataan itu ada muatannya, yaitu dia sudah melakukan tanggung jawabnya atau belum. Karena zaman sekarang kan banyak orang mengumbar cinta, mengumbar kasih. Nah, bagus kalau memang dalam rumah tangga kita, aku mengasihimu, Ma, aku mengasihimu, Pa, gitu kan. Tapi ada orang yang mengumbar artinya berkelebihan, aku cinta samamu, aku cinta samamu. Lalu istrinya bilang, adok Messi, aku cinta samamu. Datang istrinya apa? Gombal. Karena saya pernah bilang sama begitu sama istri saya, aku mengasihimu. Gombal. Berarti kalau kita mengatakan aku mencintaimu, ada tanggung jawab di dalam, bukan hanya sekedar perkataan. Jadi dunia ini mengumbar-umbar. Kita memang perlu menyampaikan sekali-sekali kepada pasangan, kepada orang-orang kita kasihi. Tapi yang namanya kalau kami karena keluarga besar kami, Bapak Ibu tentu tahu, tidak banyak ngomong, tidak pintar ngomong kalau keluarga kami. Jadi jarang menyatakan cintanya kepada orang yang dikasihi. Jarang ya. Tapi sebaiknya memang harus mengungkapkannya ya. Tapi kadang orang juga mengumbarnya. Tiap hari aku mencintaimu, aku sayang kamu katanya. Tapi apa yang terjadi? Jakon. Itu jakodo istrine, itu jakodoan. Hei kesayangan papa katanya. Orang Nepal tapi. Ipal tapi anak nai. Berarti kata kasih ini tak bernilai, kosong. Nah ini yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Kita boleh mengatakan kasih kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu nggak kelihatan, itu terlihat dari penurutan kita kepada firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi melawan firman. Nah itu kan kosong, hampa.
Kata-kata yang hampa inilah yang sedang terjadi di dunia ini sekarang. Memang merdu kedengaran. Bahagia kali orang itu ya. Halo yang, katanya. Halo papi. Halo anak kesayangan papa. Tapi kenyataannya apa? Tersakiti semua dalam rumah. Berarti indah di hadapan orang, kenyataannya tidak ada nilai. Memang perlu indah daripada dipanggil pasangannya. Hei, katanya. Ro amate majuinate. Hei, rozoko. Kan nggak sopan. Atau istrinya panggil amate. Hei, buat jonah. Waduh. Kan nggak sopan juga kan, pa gitu, ma gitu, atau ke anak, bagudung, katanya ke anaknya, kan nggak sopan itu. Nak gitu, nggak usah pun berkelebihan, sayangku kata, tapi di paltabi buhine kan nol, bohong. Setiap perkataan yang hampa akan dibawa ke pengadilan. Jadi ketika saya mengatakan aku mencintaimu, saya berpikir 2 kali. Saya sudah benar-benar enggak gitu. Karena mengasihi Allah sama dengan menuruti. Ketika saya mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, saya berpikir 2 kali. Bergumul gitu. Bukan berarti enggak boleh ya, boleh. Tapi pastikan bahwa kita sudah menuruti perintahnya. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai nggak berani. Kapan lagi kita menunjukkan kasih kita sebagai anak kepada Bapa? Tetapi pastikan kita menuruti perintahnya, karena Allah itu nggak kelihatan. Nggak usah pun kita mengatakan, andai kata kita mengatakan mengasihi Allah, kalau kita turuti perintahnya, itu sudah menunjukkan kita sudah mengasihi Allah. Nah itu Bapak Ibu ya, poinnya yang harus kita. Masih juga semangat kelompok ini, masih mengasihi Allah? Ya, masih berani ya. Bagus, memang harus berani anak Tuhan. Kelompok ini bertanggung jawab. Ini udah mulai redup. Ada pernah apa? Memang kita harus jujur ya. Di satu sekolah minggu, guru sekolah minggu sudah katakan kepada anak-anak, kita harus berdoa tiap pagi. Ya, Miss. Lalu satu waktu ibadah sekolah minggu, datanglah guru sekolah minggu. Siapa di sini tadi pagi berdoa? Kan ada banyak di sekolah minggu. Datang di sekolah minggu, minggu lalu guru sudah bilang. Lalu yang lain bilang, aku Bu, aku Miss, katanya. Yang lain walaupun gak berdoa ikut. Aku Miss, katanya. Akhirnya, aku Miss. Karena apa? Karena anak sekolah minggu harus berdoa. Tapi ada satu orang anak diam-diam. Kenapa kau gak tunjuk tangan? Gimana lah Miss, aku gak berdoa tadi pagi. Oh, akhirnya guru sekolah minggu bilang, inilah anak sekolah minggu yang jujur. Dia mengaku tidak berdoa. Tuhan senang sama orang jujur. Akhirnya anak ini bagaimana? Diangkat, ya kan? Jujur. Senang gak orang jujur? Minggu berikutnya datanglah guru sekolah minggu lagi bilang, siapa tadi pagi berdoa? Tunjuk tangan. Aku Miss, aku berdoa, aku berdoa.
minggu yang lalu tidak tunjuk tangan. Kenapa kau enggak berdoa? Kenapa kau enggak tunjuk tangan? Padahal minggu lalu kan kau sudah enggak tunjuk tangan. Kenapa kau enggak tunjuk tangan? Aku enggak berdoa, Mi. Wah, jujur. Ini anak yang jujur. Kalau memang enggak berdoa, dia jujur. Tunjuk tangan, dia enggak mau tunjuk tangan kalau memang jujur. Orang seperti inilah yang Tuhan inginkan, jujur. Tapi ada anak Tuhan yang tunjuk tangan padahal dia enggak berdoa, enggak jujur. Yang Tuhan suka orang yang jujur. Senanglah anak ini. Minggu berikutnya, guru sekolah minggu bilang, siapa yang tidak berdoa tadi pagi? Siapa yang berdoa tadi pagi? Aku miss. Terus yang kemarin itu, kenapa kau enggak tunjuk tangan? Enggak berdoa, aku miss. Karena apa? Dia mau jujur kan? Memang sih jujurnya kau, tapi enggak berubah katanya. Dia mengharapkan dia dipuji oleh missnya. Anak seperti ini, jujur seperti ini yang disukai oleh Tuhan. Tapi kalau dia enggak berubah bagaimana? Jujur sih jujur, tapi kalau enggak berubah 1-2 kali oke, tapi kalau dia bangga dia enggak berdoa hanya supaya dia dikatakan jujur, padahal perubahan yang dibutuhkan bukan masalah kejujuran saja. Amin Bapak Ibu. Nah, kita harus menuruti firman-Nya. Itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan ini gak semudah membalikkan telapak tangan. Kita turuti enggak? Itu penanda bagi saya. Saya sudah turuti enggak? Nah, tapi kalau saudara sudah mulai berjuang di sekolah kehidupan ini, ketika ada orang membenci saudara, saudara belajar, aduh sakit sekali, bagaimana bisa mengampuni orang ini? Tapi Tuhan bilang, aku harus mengampuni. Bagaimana ya bisa sabar sama nengok-nengok orang seperti ini ya? Tapi ini terus di hadapan mataku. Tapi Tuhan bilang aku harus sabar. Kita mengeluh sakit dalam jiwa kita untuk menerapkan firman ini. Tapi kita berusaha. Nah, ketika kita di ruang doa kita, contoh kita berdoa, aku mengasihi Engkau Tuhan. Lalu di benak saudara akan terbayang, saudara baru berjuang melakukan firman. Saudara berusaha mengasihi walaupun sakit, saudara mengampuni, saudara sabar. Itu pengakuan saudara, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ada bobot perkataan saudara. Dan saudara bisa menangis hanya karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Karena ketika saudara mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, itu ada tanggung jawab di sana. Saudara telah berjuang menggolkan firman dalam hidup saudara. Itu punya bobot. Itu tidak hampa. Tapi kalau tidak ada perjuangan saudara dalam hidup ini melakukan firman, saudara disakiti, saudara menyakiti, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara ada dendam, iri hati dan sebagainya, lalu saudara datang ke ruang doa, aku mengasihi Engkau Tuhan. Hampa. Karena enggak ada perjuangan menuruti firman. Halo sayang, kata istrinya kepada suaminya. Karena suaminya sudah kotor, baru bekerja. Halo sayang, katanya. Datang suaminya, sayang donimu tehpe soi patu baho. Roi betong sian belian air putih pe soi ipatu pangai bereng iba. Ngos-ngosan neng peak nama, neng mati nama. Ay cukup doh lah sayang. Harusnya disediakan juga apa? Halo sayang, langsung dikasih air minum.
Jadi itu berjalan bersama-sama, Bapak Ibu. Kita mau diubah oleh firman ini. Kelompok ini masih konsisten? Nah, berani berarti ada sebuah kerinduan ya. Kalaupun belum berhasil, tapi ada kerinduan. Amin Bapak Ibu. Kelompok ini dari tadi redup kelompok ini. Memang mungkin sedang berjuang. Mau kelompok ini mau kasihnya itu berbobot mungkin. Tapi masih mungkin. Kelompok ini bertanggung jawab. Wah, luar biasa. Oke, mantap. Baik, itu salah satu tanda untuk mengetahui bahwa kita menuruti firman. Lalu yang kedua, tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi indikator bahwa saya mengasihi Allah adalah tidak membenci saudara. Masih bertanggung jawab? Udah mulai redup. Jadi mengasihi Allah sama dengan tidak membenci saudara. Ini kan jelas ini. Jikalau seorang berkata, tadi kan kita berkata, ICP bodoh makatai kan? Kan ada hak asasi untuk bicara kan? Ada hak bicara. Aku mengasihi engkau Tuhan. Lalu orang lain, belum tentu Tuhan dedok gitu. Urusannya. Kan ada hak asasi bicara. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Berarti saudara-saudara, siapa bapak pendusta? Iblis. Padahal kita berkata kita anak Bapa, ya kan? Tapi kita membenci saudara kita. Berarti kita disebut pendusta. Sakit ya disebut pendusta. Kalau dikatakan kepada saya pendusta, ya sakit. Memang kebenaran itu sakit Bapak Ibu ya. Jadi ketika kebenaran disampaikan, orang yang menyampaikan bisa jadi musuh. Makanya Paulus bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Seperti 2 minggu yang lalu, ada banyak orang menyembah Allah, tapi Allah yang mana? Karena banyak Allah. Allah yang benar hanyalah Dia yang menunjukkan dirinya. Jadi Allah yang benar harus bisa menunjukkan diri. Kalau enggak menunjukkan diri, bukan Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar itu yang menunjukkan diri? Yaitu jadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Allah yang benar adalah Yesus. Jadi kalau kita mengasihi Allah, apa yang indikatornya? Allah itu enggak kelihatan. Dikatakan di sini, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Nah, kita kan semua mengekspresikan kekristenan kita, konteks penyembahan itu kan kepada pribadi yang tidak terlihat. Tidak terlihat.
Tapi Tuhan mau juga mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan kepada objek yang terlihat. Nah, kau enggak melihat aku, woi, kata Tuhan. Tunjukkan dulu bahwa kau mengasihi aku. Buat satu objek di sini, yaitu saudara. Kalau kau mengasihi saudaramu, udah, itu sudah mengasihi aku. Itu indikatornya, itu penandanya. Jadi, kalau kita berkata, aku mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara, semua perkataan kasih kita apa? Gugur. Gugur. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat dulu indikator penanda tidak membenci saudara itu apa penandanya? Ternyata ada penandanya. Saya di sinyalnya. Yang pertama adalah sikap sopan dan hormat kepada orang itu. Kalau memang benar-benar kita nggak membenci, sopan dan hormat kepada orang itu. Gak apa, ya aku mengasihi dia, aku nggak membenci dia kok. Tapi kalau apa, katanya. Apa namanya itu? Masih benci. Tapi di sini nggak ada itu. Tapi kadang-kadang di sana sini, ya. Tapi harus kita koreksi diri. Dia sikap sopan, ya. Dia menghargai orang itu. Itu tanda bahwa dia tidak benci. Kemudian hormat. Hormat bukan berarti kayak sekarang kan Presiden Prabowo mengospek menteri-menterinya. Hormat. Hormat. Jadi orang yang tidak kita benci itu tidak mesti Bapak Ibu begini. Hormat, gerak. Bukan. Hormat artinya menghargai dia. Kita hargai. Penanda yang berikut bahwa kita tidak membenci, kita tidak bergosip dan fitnah kepada dia. Aku mengasihi dia kok. Tapi kita menggosip dia di luar sana, berarti benci itu namanya. Ini berdasarkan etika umum ini yang saya tunjukkan ini. Gak benci kok saya sama dia, dia kan saudara-saudara dalam Tuhannya. Tapi dia menggosipi orang ini, itu berarti belum selesai. Belum selesai. Kemudian dia memfitnah hal-hal yang tidak benar. Andai kata pun benar, sebagai orang yang tidak membenci, dia tidak memfitnah. Indikator bahwa kita tidak membenci. Jadi kalau kita mengasihi Allah, katanya, itu sama dengan tidak membenci saudara. Jadi kalau saudara masih menggosipi orang itu, udah jelas, berarti benci. Enggak, aku enggak benci aku sama dia. Tapi gosip jalan terus, enggak, bencinya itu namanya. Benci namanya itu. Enggak, aku enggak benci, tapi kau kok menggosip. Nah, jadi seringkali orang-orang ini cari dalih. Terima saja dulu kebenaran ini. Nanti Tuhan akan tolong. Iya ya, betul ya. Nah, kalau kita mengaku kesalahan kita, itu tanda kita akan berubah. Amin Bapak Ibu. Itu tanda akan berubah. Ya Tuhan, memang aku belum mampu Tuhan. Tolong aku. Nah, bagusan ambil sikap itu. Itu alamat perubahan.
Tapi kalau saudara bilang, nggak benci kok aku sama dia, tapi tetap menggosipi orang itu, nah itu benci namanya. Itu belum mengasihi Tuhan namanya. Karena kita ini kan sesama manusia. Kita ini hidup sebentar, Bapak Ibu. Kita ini hidup sebentar. Kami baru membaca pengkhotbah, ya. Amsal atau pengkhotbah di sana dikatakan, apa yang diusahakan seseorang dalam jerih lelah akan ditinggalkan kepada orang yang tidak mengusahakannya. Kita kan akan mati ini. Semua yang kita dapatkan akan dinikmati oleh orang yang tidak pernah mengusahakannya. Jangan sampai segala usaha kita tidak berguna bagi kita. Hanya orang lain yang menikmati. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak menghargai sesama. Kalau kita mau berkorban bagi manusia, kenapa rupanya? Jadi kami berbincang-bincang dengan Ibu Gembala semalam. Kita ini kan sebentarnya hidup. Bagaimana kalau kita menolong orang lain? Kita kan hanya kita tolong. Karena ada masanya kita tidak ada di dunia ini. Tetapi apa yang kita perbuat itu mengubah hidup seseorang. Kalau masalah berkat kan datang dan perginya ini terus. Tapi apa yang kita lakukan dengan berkat itu? Nah kita, kalau hubungan kita di dunia ini penuh kepahitan, penuh kebencian, apa artinya kita hidup? Gugur semua apa yang kita katakan aku mengasihi Allah. Gugur. Karena jelas-jelas dikatakan, barang siapa yang mengatakan mengasihi Allah, akunya ini aku mengasihi Allah, tapi aku membenci ini, ku benci, ini tidak, ini ku benci, ini tidak. Nah kalau masih ada itu berarti gugur semua apa yang ku katakan. Nah supaya tidak gugur, kita harus berjuang supaya tidak membenci saudara kita. Amin Bapak Ibu. Alai wado ba enodubah diulak-ulaki do terus jogal bau nih. Yang penting saudara tidak membenci. Mungkin saudara perlu agak membuat jarak karena berhubung kita kadang nggak tahankan karakter-karakter itu, bisa hati kita gampang terluka. Bagusan kasih jarak, tapi bukan membenci. Apalagi menggosipi orang itu, bereng Joni. Apalagi di zaman sekarang gak segan-segan istri menggosip suaminya. Bereng joida suami ki dak mula me mana tong doba. Suruh jo itu ani itu jakko jo bapak ni si hojo katanya. Harusnya dia mendoakan. Demikian juga suami menjelek-jelekkan istrinya. Ibu tohodo lah lu jemat tong iba. Dak sorong do tata krama nih. Padahal itu perjuangannya, itu pergumulannya. Karena pasangan itu adalah kehendak Tuhan. Memang perlu menceritakan kepada orang yang bisa dipercaya, ya. Tapi kepada orang lain gak usah ceritakan masalah-masalah itu. Apalagi di zaman sekarang di Facebook kan, hasik nina mengulon. Songoni do pabemu bapak ni butet katanya. Tu Facebook di Papua. Gabi Sudema menanggapi. Akhirnya ditanggapi halak mak. Tinggal humai katanya. Nasing madok sabar hoi dada, sabar hoda. Nasing madok molo songonawi nga tibu tinggal honi. Lihat geleng na tiba nak. Rumah tangga kita ini kan akan berlangsung sampai Tuhan datang. Amin Bapak Ibu. Sampai maut memisahkan kita.
Kemudian penanda tidak membenci, tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan dendam. Jadi kalau masih ada dendam berarti masih benci. Masih benci saudara. Masih ada dendam. Hanya tunggu waktu. Digema. Terdengga-dengga jo. Baru pada waktu yang tepat balas dendam. Ini berarti membenci. Ini enggak mengasihi Allah namanya. Makanya dendam-dendam ini harus dibuang. Mungkin kita masih ingat ya. Karena bagaimanapun kan kita punya memori ya. Punya memori. Tapi ada orang, dia baik penampilannya, tapi tunggu waktu balas dendam. Di bagian anak Tuhan, dendam ini harus dibuang. Karena kita mengasihi Tuhan. Kasih Allah telah dicurahkan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Masih semangat? Masih konsisten? Kemudian bersikap adil. Misalnya dulu orang ini, si A ini dulu bermasalah dengan Bapak Ibu, si B tidak. Lalu adong Bapak bagian. Kalau adil kan 50% ke sini, 50%. Alai memang dia saudara, tetapi mengingat masa lalu 40% ke sini, 60% ke sini. Artinya enggak adil karena hanya dia mengingat ini dulu ada masalah. Kalau memang benar-benar tidak benci, keadilan ini juga harus ada. Kemudian menyediakan bantuan bila dibutuhkan. Ya, menyediakan bantuan bila dibutuhkan. Kemudian apalagi mendoakan berkat untuknya. Wah, mendoakan. Kalau benar kita tidak benci, doakan. Malah lebih dari itu Alkitab mengatakan doakanlah musuhmu katanya. Apalagi mendoakan saudara kita. Kan kadang kan sebagai manusia kita berdoa, tabayangkanlah orang-orang Tuhan, berkati ini Tuhan. Terbayang melintas si A, melintas si B, melintas si C, ya si C. Langsung dilewatkan. Langsung si D, Tuhan berkati. Langsung si E, terlintas. Ada pernah masalah, lewatkan. Lalu Tuhan bilang, kau harus doakan. Nah, didoakan pun, oke lah Tuhan ku doakan. Sambil ngomel-ngomel, mendoakan, Tuhan, berkatilah dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Tapi walaupun ngomel-ngomel karena dia mendoakan anak Tuhan, diberkati juga. Lalu ketika diberkati, hah, kok diberkati Tuhan? Harusnya jangan diberkati Tuhan. Jadi kadang ada anak Tuhan mendoakan orang, tapi tidak rela doanya dijawab untuk orang itu. Ada kan? Hanya sekedar dia pikir tidak dijawab Tuhan doanya. Tahu-tahu dijawab Tuhan. Malah keberatan dia lagi. Itu sama seperti siapa? Si Yunus. Tahu Yunus Bapak Ibu? Berkhotbah dia, Niniwe bertobatlah kamu. Kalau enggak Tuhan menghukum kamu. Tapi di hati si Yunus, lo mati sudah bangsa. Alana musuh Israel doi. Lalu ternyata apa yang terjadi? Bertobat semua. Setelah bertobat semua, apa yang dilakukan Yunus? Kecewa dia. IBG Tuhan, doa apa? Katanya. Akhirnya duduk lihat di situ. Kepanasan, lo mau apa? Lo mau mati. Tumagon halak kekiat do mati. Padahal pemberita Injil ini Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Jadi di balik beritanya bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, benar-benar bertobat, tetapi di balik beritanya supaya dia enggak bertobat, asa mati bulus. Tapi ketika bertobat kesal dia. Ibadah Tuhan matubuhau. Asido rohani Tuhan, tu anak kondi Tuhan si juga lunen. Tu
subuh mahau di si asa adong saung-saung na siong-siong na unang kepanasan alanya ha kesali mana. Lalu tidak lama kemudian terus layu pohonnya. Marah lagi si Yunus. Basah songoni. Sedangkan kau membutuhkan, menghargai pohon ini. Padahal tidak ada jerih lelahmu di situ. Menanam dan menumbuhkan. Kepanasan di situ, kutumbuhkan pohon. Kau tidak mengucap syukur. Ketika pohon itu mati, kau malah marah sama aku, kata Tuhan kira-kira. Bukan kau yang menumbuhkan, kau memang sengaja berjemur di panas-panas itu karena kesalmu. Kenapa kau marah sama pohon itu karena dia layu? Sama pohon itu saja kau marah. Pohon itu saja penting bagimu. Apalagi Niniwe itu sangat penting bagiku. Kenapa engkau kesal ketika dia diberkati, bertobat? Jadi saudara-saudara, kita harus mendoakan orang. Bukti bahwa kita tidak membenci dia. Apapun hasil doanya, kalau kita doakan dengan hati yang tulus, mungkin juga melebihi dari berkat yang kita punya. Ketika kita doakan musuh kita ini, tadinya musuh kita, lalu, wih, itu bapak ngaresku karena sadayado gabi dua. Wah, Tuhan, serius mau mengalusi tangan kiate untuk ibana? Habe tangyaku saleleon herna so ialusi hodo. Ale untuk imana buasa? Itu ialusi ho tangyaku. Resku karena sadayado gabi dua. Ipendeng tulu nama bolokon nama sadanai. Habe iba natasi kon ni parar do Tuhan. Dung itabam se kulkas nena neng ro. Babang Tuhan. Apalagi sering COD ro. COD paket amang jantungan. Pahato pu Tuhan ibegi hutang yaki untuk ibadah. Apa yang tabam museon? Lereng hiado gabe kareta bek. Happy berdalu do pesonari. Tapi kalau kita mendoakan orang, memang hati kita ikhlas, kita mendukung orang. Tuhan terima kasih. Berkati dia Tuhan. Ibigi hoda petang yaku Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau orang diberkati kita bersyukur. Kita bersyukur. Itu tanda bahwa kita mengasihi orang itu. Karena mengasihi saudara kita sama dengan mengasihi Allah. Itu bedanya orang Kristen. Yang ketiga, yang terakhir. Penanda bahwa kita mengasihi Allah adalah sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu. Nah ini apa ini? Jawaban kita, ya, seperti jawaban kita tadi. Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Yes, aku mengasihi engkau. Nah ternyata di balik pengakuan ada tanggung jawab. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang kedua kali, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Karena dia kan maha tahu kan. Jadi Petrus menantang Allah. Ibu tahu kan? Kau tahu kan aku mengasihi engkau? Kau maha tahu kan? Oh itu. Oh bolosong ini gembalakanlah domba-domba. Nah yang ketiga kali. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wah ternyata tidak seperti yang pertama kedua. Malah dikatakan maka sedih hati Petrus
Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa yang ketiga kali sedih hatinya? Yang pertama, dia mengingat, ini firman Tuhan ini disampaikan Yesus setelah Yesus bangkit. Karena dia mengingat penyangkalan dirinya kepada Yesus. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. 3 kali pertanyaan. Dan yang kedua, mengapa dia sedih? Mari kita lihat. Di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, kata mengasihi ini ada 5 Bapak Ibu ya, 5. Kalau kita kan hanya 2 ya, cinta, kasih itu saja. Aku mencintaimu, aku mengasihimu, sama. Aku mengasihimu, aku suka samamu, sama anjing sama. Aku mengasihimu, sama istri sama. Sama-sama kata mengasihi. Aku mengasihimu, kata anak sama, kata itu mengasihi. Tapi dalam bahasa Yunani, kasih itu 5 ya. Ingat pesta. Ya, pesta. Apa itu pesta? Pesta kepanjangan dari Phileo. Kasih persaudaraan. Yang kedua, eros, kasih kepemilikan, asmara. Misalnya mengasihi antara suami istri, antara kekasih, kemudian memiliki benda-benda, yaitu kasih eros. Kepemilikan terhadap benda-benda itu eros. Ingin memiliki anjing, ingin memiliki babi, ingin memiliki orang, ingin memiliki ini, ingin memiliki ini, ingin memiliki ini. Itu bisa eros. Yang kedua, storge, kasih keluarga, ayah kepada anak, anak kepada ayah, orang tua, pokoknya kerabat, kasih keluarga. Kemudian telo, kasih terhadap diri sendiri. Yang keempat, kasih agape. Jadi ingatlah pesta itu, pesta, phileo, eros, storge, telo, agape. 4 kasih yang pertama ini menuntut syarat. 1 tidak bersyarat. Ini menuntut syarat. Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah menggembalakan domba-dombanya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah itu kan untuk pendeta. Kita lihat apakah benar hanya untuk pendeta firman ini. Mari kita perhatikan kesimpulan dari 3 ayat ini. Yesus bertanya kepada Petrus. Yang pertama ayat 15. Yesus bertanya agape. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi Yesus tanpa syarat. Apa jawab Petrus? Petrus menjawab phileo. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, kemudian yang ayat 16. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya agape, Petrus menjawab phileo. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Petrus itu akhirnya sedih hati karena apa? Dia menyadari tentang mengasihi. Dia hanya ngomong, asal ngomong tadinya, tapi setelah ditelaah dengan benar apa yang dikatakan Yesus, baru dia sedih hati. Apa itu? Ayat 17. Yesus bertanya phileo pada akhirnya. Yesus menurunkan. Yesus bertanya phileo. Dan akhirnya Petrus sedih dan menjawab, ya Tuhan, aku hanya bisa phileo. Baru dia sadar ternyata tadinya dia hanya ngomong saja. Tapi dia tidak mengamati apa yang Yesus katakan. Tapi ketika Yesus menyadarkan, apakah engkau mengasihi aku seperti kasih saudara-saudara? Lalu sedih. Ternyata yang dituntut Yesus tadi kasih agape tanpa syarat. Aku hanya bersemangat kasih agape. Akhirnya Petrus sedih. Walaupun demikian Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Sampai kamu bertumbuh nanti, sampai memiliki kasih agape. Jadi Bapak Ibu,
penanda bahwa kita mengasihi Tuhan itu menggembalakan domba-domba. Mungkin berangkat dari kasih persaudaraan. Aku datang ke gereja kalau gereja itu memenuhi kebutuhanku. Itu mungkin awalnya begitu. Tapi selanjutnya kita harus datang ke gereja tanpa syarat. Karena Yesus telah membayar kita dengan darahnya. Ada orang datang ke gereja, bedoro hami tu gereja muna asa molo matin non adong wakaf pananoman nami. Oke, awalnya boleh, tapi selanjutnya nggak boleh itu jadi tujuan kita datang kepada Tuhan. Bolehnya kami datang ke gereja alanan yang mengoli doba anak nami asadong mamasu-masu. Oke, awalnya boleh, tapi selanjutnya kita harus datang pada Tuhan. Tidak ada embel-embel apapun selain kita menyerahkan diri pada Tuhan. Amin. Karena kalau bersyarat, kalau tidak dipenuhi syarat yang Bapak Ibu minta, saudara akan keluar gereja nanti. Sono dodoba, roato tu gereja, alai so disapa, nayaha audoba. Pidana mau tu gereja nasan. Karena apa? Dia menuntut syarat. Ketika syarat itu tidak didapat, dia cari di tempat lain. Kita datang pada Tuhan tanpa syarat karena Tuhan menyelamatkan kita tanpa syarat. Kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Walaupun doa kita seringkali belum dijawab, kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan. Amin. Bukan jawaban doa lagi menjadi syarat supaya kita setia. Bukan masalah disapa atau tidak disapa orang, jemaat lagi kita, maka kita setia. Bukan itu lagi. Tapi kita mengenal Tuhan itu siapa. Aku datang ke gereja ini, aku jumpa dengan Tuhan. Nah, yang terakhir. Yang terakhir adalah satu-satu aja. Balik ke atas. Ya, klik di kode aja, klik sekali. Klik. Bentuk keterlibatan jemaat dalam penggembalaan. Jadi semua kita bisa terlibat dalam penggembalaan ini, pelayanan ini. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah lewat keterlibatan kita di dalam penggembalaan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita harus terlibat di dalam penggembalaan. Yang pertama apa itu? Pelayanan di dalam gereja. Jadi ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita sudah termasuk ambil bagian di dalam penggembalaan. Kita sudah mewujudkan kasih kita kepada Allah lewat keterlibatan kita dalam penggembalaan. Jadi semua harus terlibat. Mungkin kita berkata, bagaimana aku bisa terlibat? Aku nggak tahu nyanyi, aku nggak tahu ngajar sekolah minggu. Mari kita lihat yang lain. Memberikan dukungan finansial dalam penggembalaan. Soalnya kalau penggembalaan itu tidak punya dana, bagaimana kita bisa menunjukkan kita mengasihi Allah? Misalnya ada Natal, kita butuh dana, kita harus berkontribusi. Kita ibadah, kita harus memberikan persembahan. Itu tanda bahwa kita mengasihi Allah. Terlibat dalam penggembalaan. Yang berikut apa? Pelayanan sosial dan kunjungan. Saudara bisa mengunjungi teman-teman. Kenapa tadi tidak ke gereja? Saudara sudah ambil bagian dalam penggembalaan itu. Saudara mungkin tidak tahu nyanyi, tapi saudara ambil bagian dalam pelayanan yang lain. Mengingatkan orang, kenapa Eda dan roh nakit tu gereja? Jadi hita gawe si mata-matai dihuriai. Itu sudah terlibat dalam penggembalaan dan itu wujud mengasihi Allah. Tapi kalau saudara cuek terhadap orang lain, nggak peduli, gereja maksud gereja, makanya gua pikirin gitu. Enggak. Itu tanda kita kurang mengasihi Allah kalau begitu.
Lae bahasa dang tu gereja ho ape di bagasa gereja do mar tubuh pertudiota mergugu hita menghadapi nama son. Gudang persoalan lae. Datang kita menjawab, justru gudang dolai persoalan. Jalan musai sena sorong persoalan. Tapi jono madiri tahu Tuhan, tikibu do hita malaka. Nah, itu bentuk keterlibatan dalam penggembalaan. Itu wujud kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara sudah lama teman kita nggak datang, padahal kita jumpa terus, kita nggak pernah sapa, nggak pernah kita ingatkan, di mana bentuk kasih kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan? Kemudian membentuk komunitas dan persekutuan, ada persekutuan, itu udah jelas kita sudah tahu. Kemudian apalagi? Mendukung misi dan pelayanan di luar gereja. Itu bentuk pelayanan. Itu bentuk keterlibatan dan penggembalaan. Kemudian menjadi teladan hidup dan sebagainya. Begitu banyak bentuk keterlibatan kita dalam penggembalaan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Ya Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita semua terlibat dalam proyek besar, proyek ilahi. Kita adalah domba-domba Tuhan. Dan kita harus ambil bagian di dalam penggembalaan itu. Itulah tanda bahwa kita mengasihi itu. Amin Bapak Ibu? Amin? Masih sama jawabannya? Amin? Nah, tadi waktu mulai khotbah, powernya agak besar, tapi di akhir khotbah mulai turun. Apa yang terjadi? Berarti sudah benar-benar ingin diubah oleh Tuhan. Amin. Walaupun volumenya kecil, tetapi ada kerinduan. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu, kita lihat di sini. Untuk mengetahui bahwa saya telah mengasihi Tuhan dengan segenap hidup saya adalah dengan menanyakan pada diri sendiri. Bukan pada orang lain. Tanyakan pada diri sendiri. Apa bentuk pertanyaannya? Kita lihat di sini. Apakah saya telah menuruti firman-Nya? Yang kedua, apakah saya tidak membenci saudara saya lagi? Yang ketiga, apakah saya terlibat dalam penggembalaan domba-dombanya? Kalau pertanyaan ini bisa kita jawab iya, nomor 1 iya, nomor 2 iya, nomor 3 iya, berarti kita sudah mengasihi Allah. Tapi kalau nomor 1 iya, nomor 2 tidak, nomor 3 iya begitu, berarti belum. Berarti kita harus bergumul masih dalam hidup kita sampai kita benar-benar ketika kita menyanyikan aku mengasihi engkau. Itu perkataan kita berbobot, ya. Berbobot. Karena sudah ada ini Bapak Ibu, penanda-penanda ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Bagaimanapun juga kita harus menggolkan ini dalam diri kita. Harus digolkan dalam hidup kita. Tuhan susah, iya. Yang penting kerinduan kita. Sampai rupa Kristus terbentuk dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah renungan, kita nyanyikan sebuah nyanyian.